Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Setiawati. Di video kali ini saya akan sharing ke kalian tentang pengalaman saya melewati penyakit skoliosis. Nah, mungkin kalian masih ada yang nggak tahu ya, masih ada yang asing. Apa sih itu skoliosis? Jadi skoliosis itu kelainan pada tulang belakang yang mengarah ke arah samping. Kalau pada normalnya si tulang belakangnya itu harusnya kan lurus. Nah, kalau si penyakit skoliosis itu berbentuknya ke arah samping, otomatis jadi ada benjolan ya di daerah samping gini. Dan untuk skoliosis itu bersifat idiopatik, yang artinya tidak diketahui apa penyebabnya gitu. Beda halnya dengan penyakit lain seperti kayak pilek gitu. Pilek karena dari kehujanan, bisa dari kena debu juga bisa gitu. Nah, untuk skoliosis sendiri itu tidak diketahui apa asal muasalnya, tapi emang ada gitu penyakit kayak gini itu. Nah, jadi buat kalian yang kayak yang didiagnosa punya penyakit skoliosis, kalian jangan sedih, kalian jangan ngerasa kok saya aneh sendiri gitu loh, kok saya dapat penyakit yang langka gitu. Kalian jangan berpikir kayak gitu, karena kalau kita berangkat ke rumah sakit yang lebih besar gitu, pasti banyak kok orang yang punya penyakit skoliosis juga gitu. Mungkin di kampung kita kayak gak ada gitu orang yang kena skoliosis, kayak ngerasa kok saya kena penyakit yang aneh sendiri gitu. Padahal kalau kita pergi ke rumah sakit yang lebih besar itu banyak kok yang ngalamin seperti kita, bahkan ada yang lebih parah dari kita. Jadi buat kalian yang didiagnosa skoliosis, kalian harus semangat ya. BTW maaf ya kalau aku agak kaku di depan kamera, soalnya jarang banget ngomong kayak gini gitu, jadi mohon dimaklumi. Awal mula saya didiagnosa skoliosis itu pada tahun 2017. Nah, sebelum 2017 pun berarti ya 2016, 2015 ke belakang ya. Saya ngerasa saya ya sadar gitu, saya punya kelainan gitu di sini di tulang belakang. Saya sadar punya kelainan di tulang belakang itu pada waktu saya naik sekolah menengah pertama waktu SMP ya. Itu tahun berapa ya SMP? Pokoknya aku tuh lulus SMA 2016. Nah, selama 6 tahun itu SMP dan SMA saya belum konsul ke dokter, belum pergi ke dokter gitu buat tanyain kok ini punggung saya bengkok, belum kepikiran di situ. Tapi banyak tuh temen-temen kayak ngebully gitu, kok punggungnya kayak nenek-nenek gitu, banyak lah yang kayak gitu. Tapi anehnya saya itu belum kepengen gitu, belum terbersit hatinya buat pergi ke dokter gitu loh. Padahal banyak banget itu yang ngebully, sampai-sampai kayak orang tua pun kayak kok aneh sih, makin tahun ke tahun itu makin gede bongkoknya. Hingga akhirnya singkat cerita saya lulus SMA pada tahun 2016, dan di 2017 awal aku itu ngerasain kayak sakit banget di tulang belakang. Nah, baru sama orang tua dibawa ke rumah sakit yang ada di Tasikmalaya. Tapi saya lupa ya nama rumah sakitnya apa gitu. Cuma emang khusus tulang belakang sih si dokternya itu, dokter spesialis tulang belakang. Nah, waktu di rumah sakit yang ada di Tasikmalaya itu aku belum didiagnosa harus dioperasi. Jadi sama beliau masih disaranin harus pakai pen, harus pakai alat, dan dikasih obat buat pereda nyerinya. Nah, nanti saya kasih gambar ya di sini keadaan tulang punggung aku sebelum dioperasi. Baliklah ya dari si dokter yang di Tasik itu. Kemudian bapak aku itu kayak nyari info terus tentang penyakit aku, dan akhirnya dapat informasi dari tetangga yang ngerekomendasiin untuk pergi ke rumah sakit Siaga Medika yang ada di Banyumas. Dan kebetulan itu rumah sakit besar gitu ya, rumah sakit khusus tulang belakang.
Akhirnya kita pergilah ke sana. Akhirnya saya pergi ke Siaga Medika ya yang ada di Banyumas. Nah, sampai di sana aku langsung ngantri. Betul, aku manggilnya aku aja kali ya, jangan saya. Tapi maaf kalau kurang sopan ya. Karena kayak lebih enakan aku gitu. Nah, langsung pergi tuh ke rumah sakit yang ada di Banyumas. Ngantri, terus dapat antrian, langsung dipanggil sama dokternya. Nah, begitu tatap muka langsung sama si dokternya itu langsung ngeh kalau saya itu punya riwayat skoliosis gitu. Jadi enggak nanya dulu apa keluhannya, apa yang sakitnya gitu ya. Begitu langsung duduk, begitu langsung tatap muka sama dokternya langsung bilang, "Kamu skoliosis ya?" katanya gitu. Terus aku bilang, "Iya, Dok." Nah, dari situ sama si dokternya itu aku langsung disuruh kayak gerakan ruku sholat. Terus sama beliau itu diukur derajatnya. Ternyata derajat bengkoknya aku itu sudah 80 lebih derajatnya. Nah, kemudian dijelasin tuh sama si dokternya, katanya kalau derajatnya udah 50 ke atas gak ada jalan lain ya kecuali operasi gitu. Kalau misalkan dari 50 ke bawah bisa pakai cara alternatif lain, yaitu dengan cara olahraga atau dengan cara pakai alat seperti pen juga bisa gitu mengurangi si bengkoknya. Tapi karena aku itu udah 80 lebih, gak ada cara lain selain operasi gitu. Akhirnya si dokternya itu nanya, "Kamu sama siapa kesini?" gitu. Terus aku jawab, "Sama orang tua, Dok. Coba panggil bapak atau mama kamu ke sini," katanya gitu. Terus datanglah, masuk ya bapak aku tuh. Nah, begitu bapak tatap muka sama dokternya tuh kayak langsung kesal gitu, kayak langsung menyayangkan. Beliau langsung ngomong, "Pak, ini anaknya kenapa enggak dari dulu dibawa ke dokter?" katanya. "Kalau anaknya dari dulu dibawa ke dokter, enggak sampai harus dioperasi gitu. Jadi ini anak jalan terakhirnya mau gak mau harus dioperasi." Nah, bapakku tuh kayak langsung lemes gitu loh badannya ngedenger anaknya dioperasi, karena emang gak pernah kepikiran kok bakalan separah kayak gini gitu. Akhirnya bapak aku tuh nanya, "Dok, apa sih pahitnya kalau ambil jalan tindakan operasi gitu?" Si dokternya tuh ngejelasin lagi, kalau pahitnya itu ya meninggal, kalau enggak meninggal bisa lumpuh gitu. Tapi ya namanya pihak rumah sakit pasti akan mengambil yang terbaik gitu ya. Yang penting kita berdoa dan berusaha, kata si dokternya itu. Tapi itu tuh kayak jadi perbincangan keluarga yang membutuhkan waktu yang lama gitu loh buat mengambil keputusan operasi itu. Karena emang ya gitu, pahitnya gak meninggal ya lumpuh gitu. Kita itu takut dalam dua itu gitu. Akhirnya kita runding sama sebelum runding sama si dokternya itu diyakinin lagi harus dioperasi gitu. Karena kalau gak dioperasi anaknya itu aku berarti ya, kalau gak dioperasi itu makin bungkuk gitu, makin bongkok, dan akan ngerasain kesakitan lagi, nambah sakit gitu. Kalau semakin tumbuh si bongkoknya semakin sakit juga, katanya gitu. Nggak, akhirnya buat disaranin dioperasi. Terus sama si dokternya itu disaranin buat ke RSCM atau enggak ke Fatmawati. Jadi dikasih dua pilihan ya sama si dokternya. Jadi tergantung bapak aku mau pilih kemana. Di Banyumas juga sebenarnya bisa dioperasi. Cuma pas di Banyumas enggak full cover BPJS. Sedangkan untuk penyakit skoliosis ini kisaran 200 juta kalau pakai cash gitu. Nah, pakai BPJS itu hanya mampu menanggung setengahnya. Jadi setengahnya lagi harus pakai cash gitu. Tapi kan ya dari mana gitu kita punya uang 100 juta gitu. Akhirnya sama si dokternya itu disaranin buat ke RSCM atau enggak ke Fatmawati.
Akhirnya bapak aku tuh milih ke RSCM, padahal kita sama sekali gak ada saudara ya di Jakarta, entah itu yang deket RSCM atau yang di deket Fatmawati, pokoknya gak punya saudara sama sekali di Jakarta. Tapi bapak aku milih RSCM gitu. Akhirnya dikasih rujukan lah ya sama si dokternya itu. Abis dikasih rujukan, kita pergilah ke RSCM. Nah, di sini sih perjalanan aku gitu, perjalanan bener-bener yang nggak bisa dilupain gitu. Dari mulai masuk RSCM gitu. Karena kan di sini posisinya aku aku dari keluarga yang ya dibilang cukup ya cukup, tapi dibilang cukup ya dalam artian kayak cukup buat makan doang gitu. Di sini aku gak punya mobil, gak punya saudara gitu, jadi statusnya aku tuh pakai mobil bis setiap hari itu, PP ya, PP Pangandaran Jakarta. Dan karena pakai BPJS, jadi apa-apa itu serba antri, serba lama. Jadi prosesnya itu ada kali setahun buat dapet kamar operasi. Karena ya gitu, karena emang mungkin BPJS terus banyak yang antri, jadi apa-apa itu ya antri gitu. Jadi lamanya itu karena ngantri gitu. Beda lagi kalau misalkan kalian rezekinya banyak, itu pasti akan cepet buat dapet kamar operasi. Tapi kalau yang BPJS itu ya setahun lah digantung ya sama pihak rumah sakit sampai akhirnya punya kamar operasi gitu. Pokoknya wah, kalau diceritain ya proses dapat kamar operasi gak akan mungkin cukup 2 jam. Dan itu benar-benar nguji kesabaran banget sih. Tapi mungkin kalau kalian penasaran, aku bisa bikin part 2-nya. Nah, lanjut aja ya ke intinya. Jadi selama proses buat dapat kamar operasinya itu bukan ada persyaratan, harus dicek semua gitu yang ada di tubuh kita. Tapi ini yang pertama aku ingat ya, itu kayak ada cek paru-paru, cek jantung, cek urin, cek anestesi, apalagi ya, pokoknya banyak lah sebadan ya. Tapi waktu itu aku lupa gak ngedokumentasiin, karena waktu itu aku masih gaptek, aku masih kayak ya mesin gojek aja belum bisa waktu itu gitu ya. Pokoknya masih gaptek, jadi aku belum bisa ngedokumentasiin, jadi hanya beberapa yang dicek yang aku ingat gitu. Padahal banyak sekali yang dicek, sampai akhirnya membutuhkan 1 tahun buat bisa dapet kamar operasi gitu. Jadi mohon maaf aku gak bisa ngejelasin detail banget karena bener-bener lupa apa aja gitu yang dicek. Cuma inget ya cek anestesi, cek jantung, cek paru-paru, cek urin, cek darah. Padahal banyak sih sebenarnya. Akhirnya setelah setahun proses, akhirnya dapat kamar operasi. Dan begitu selesai persyaratannya, sama dokternya itu bilang nanti 2 minggu lagi kalau udah ada jadwal operasinya saya telepon lagi ya. Pulanglah ya ke Pangandaran. Nah di Pangandaran mungkin ada seminggu kali. Gak lama tuh ting ada telepon dari dokter. Halo Iris katanya. Iya dok, gimana? Udah siap belum operasi? Katanya gitu. Wah buat kapan dok? Buat tanggal sekian katanya gitu. Coba mana bapak kamu? Nah, saya mau akhirnya ngomonglah sama dokter. Terus kayak ngeyakinin gitu loh buat ambil keputusan operasi gitu. Meskipun ya dari keluarga berat banget gitu ya. Berat banget buat ngambil keputusan operasi. Tapi dokternya itu kayak menguatkan, gak apa-apa, insya Allah semuanya akan baik-baik saja katanya gitu. Akhirnya bapak aku ya memutuskan untuk operasi. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta lagi. Nah, setelah dapat kamar operasi bukan bisa ya. Setelah dapat kamar operasi ya gak ngantri lagi gitu, gak buat ngantri untuk penuhi persyaratan ini karena persyaratannya udah beres gitu. Tinggal kita masuk aja ke kamar operasi gitu.
masuk ke kamar operasi, ada dokter, terus dicek darah. Setelah dicek darah, dokternya itu nyuruh aku buat puasa dan ngasih tahu kalau yang di bedahnya itu dari sini sampai ke atas pantat ya. Karena waktu ngisi persyaratannya itu yang dikasih tahu sama dokternya hanya setengah yang bungkuk. Kan yang bungkuknya itu segini. Dokternya itu pada bilang yang di bedahnya itu cuma setengahnya katanya, tapi ternyata full dari atas sampai bawah gitu. Nah di situ aku masih enjoy aja, masih main HP lah ya, tapi bapak aku udah gemeteran gitu, padahal belum operasinya belum berjalan, masih ya baru datang ke kamar operasi lah ya, baru disuruh puasa gitu. Datang ke Jakarta itu siangan, nah operasinya besok pagi gitu. Jadi masih lama, tapi dokternya udah menyaranin buat puasa, terus harus siap-siap banyak doa gitu. Akhirnya berlalu lah ya bermalam di Jakarta. Akhirnya besok paginya jam 8 aku udah pakai seragam yang buat operasi gitu. Udah pakai kursi roda tuh ke kamar operasinya. Nah di situ baru aku deg-degan gitu, aku takut, aku sambil megang tasbih sambil gemeteran pokoknya. Nah masuklah ke ruangan operasi jam 9. Abis dari ruangan operasi, aku tuh kayak langsung dikasih suntikan bius kayak gitu. 15 menit kemudian aku langsung tidur nyenyak banget, gak inget apa-apa sama sekali. Sadar jam 11 malam. Aku gak tahu ya itu proses sebenarnya berapa jam, tapi yang aku tahu dari jam 9 aku bangun jam 11 malam gitu ya. Gak tahu emang itu seharian atau emang gimana gitu, gak tahu lah ya aku. Yang aku tahu aku masuk ruang operasi jam 9, bangun jam 11 malam. Nah udah habis itu operasinya langsung aku dibawa ke ICU. Nah di ICU itu kan jam 11 malam, setengah 11-an mungkin ya ada. Pokoknya aku tuh belum sadar waktu di ruang ICU, masih dibangunin gitu sama si dokternya itu, masih Riz bangun. Pokoknya pipi aku tuh digoyang-goyang kayak gini kan, digoyang-goyang. Nah posisinya aku masih gak bisa buka mata, tapi udah kedengeran suara orang-orang gitu. Ada bapak aku yang lagi ngaji, banyak dokter yang ngebangunin aku gitu. Sampai pipi aku tuh kayak digoyang-goyang gitu buat bangun, tapi susah banget gitu, susah buat buka mata. Akhirnya jam 11 malam aku buka mata dan ya gitu. Awalnya aku gak sadar, aku tuh kayak mimpi, ini udah belum ya operasinya, kok kayak gak sakit gitu. Terus 15 menit kemudian setelah sakit, Allahu Akbar, itu sakitnya luar biasa. Dan kalian tahu kan ini si punggungnya yang dioperasi ya, dan posisi setelah dioperasinya itu ya terlentang gitu, jadi otomatis ketindih. Aduh itu luar biasa sakitnya, Masya Allah, nikmat banget pokoknya ya. Karena kirain aku tuh yang dioperasinya punggung, posisinya itu bakal tengkurap gitu, ternyata enggak, ternyata terlentang gitu, dan semua ketindih. Wah, rasanya luar biasa. Nah, seharian di ICU, kemudian aku dipindahin ke kamar biasa. Nah, di kamar biasa aku di rongsen dulu untuk ngetahui perubahannya ya lah. Nah, dan buat kalian yang penasaran hasil rongsen dari aku habis operasi, nanti aku simpan di sini ya, atau di sini. Oke? Habis di rongsen, aku istirahat full. Besoknya aku tuh kok pegel gitu ya, tidurnya pengen balik sana balik sini gitu, karena kalau terlentang terus capek gitu, bukan capek, pegel. Akhirnya aku nyoba sendiri madep sana gitu, tapi ternyata gak bisa, berat banget, sumpah berat banget. Kayak waktu itu rasanya kayak dikasih linggis gitu, tahu gak sih? Kalau orang sana pasti tahu, pokoknya besi gede kayak ditanam di punggung kita gitu. Jadi buat noleh kayak gini pun itu berat banget. Sampai 3 orang yang bantu aku buat balik.
Pokoknya 2 hari itu aku mau balik kanan balik kiri dibantu sama 3 orang. Akhirnya hari ketiga setelah operasi aku belajar bangun. Nah, belajar bangun pun sama, berat banget, gak bisa, capek, kayak bawa beban berat gitu. Bangun pun dibantu sama 3 orang baru bisa. Kalau sama bapak doang itu gak bisa, berat banget. Akhirnya ya bisa ya. Setelah bisa bangun, aku belajar jalan. Tapi jalannya ya baru 5 langkah udah capek, bobo lagi. Besoknya jalan lagi 5 langkah, capek, bobo lagi gitu. Karena serasa bawa beban yang berat gitu. Pokoknya pegel banget. Akhirnya hari ke seminggu aku bisa jalan agak lama ya, durasinya agak lama, sampai bisa keluar nyari udara luar gitu. Udara luar. Keluar kamar lah intinya ya, jalan keluar kamar meskipun masih pelan. Terus ada dokter nanya, loh Eri sudah sembuh katanya. So aku jawab, udah dok, jadi gimana dong, aku kapan bisa pulang? Aku tuh udah pengen pulang dari situ. Terus sama dokternya, oh kamu udah pengen pulang ya katanya gitu. Iya gitu. Akhirnya besoknya aku tuh udah disuruh pulang. Nah dan kita prepare buat pulang. Ceritanya nih singkatnya. Nah, di sini nih ada adegan kayak yang haru, pengen nangis banget. Jadi di mana waktu mau pulang, kan uang bapak aku ya habis gitu ya. Jadi kayak buat nyewa ambulan nggak cukup gitu. Lewat kereta kayaknya gak mungkin, apalagi pakai bis gitu ya. Nyewa travel ya mahal juga. Padahal nggak mahal-mahal banget sih waktu itu. Kenapa ya nggak pakai travel? Pokoknya nggak kepikiran ya pakai travel kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya bapak itu waktu itu nggak mampunya pakai bayar ambulans ya. Tapi nggak kepikiran pakai travel. Kenapa ya waktu itu? Kepikirannya itu nggak mampu bayar ambulans lah. Akhirnya bapak itu bilang, gimana dong nih? Katanya pakai ambulan mahal. Uang bapak habis katanya gitu. Terus gimana? Kalau pakai bis gimana, kata aku tuh gitu. Nggak mungkin pakai bis gitu, karena pakai bis itu kan kayak orang itu kayak berburu-buru buat masuk gitu ya. Sedangkan aku kan nggak mungkin, kondisi punggung aku kan masih sakit, masih basah gitu. Jadi bapak itu nggak tega kalau pakai bis. Nggak tega itu berdesak-desakan gitu ya. Karena waktu itu di terminal Cililitan kalau mau masuk si pintu bisnya itu berdesak-desakan gitu ya. Nah bapaknya itu kebayang ke situ gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa lah, haula gitu. Akhirnya kita pulang lah ya. Kita salaman dulu tuh, karena sekamar itu kan ada 4 orang. Ada 4 orang ibu-ibu semua juga. Ketika aku pamitan, alhamdulillah si ibu-ibunya tuh ngasih uang 100 gitu. Pokoknya alhamdulillah selalu dipertemukan dengan orang baik. Akhirnya berangkatlah ke terminal Cililitan ya. Terus sesampainya di terminal Cililitan, bapak aku tuh sholat dulu. Terus aku disimpan di musola. Terus ada ibu-ibu kan tanya, loh Neng kenapa gitu, abis lahiran ya? Katanya, enggak bu, abis operasi punggung gitu. Terus mau pakai bis ya? Iya, mau gimana lagi gitu. Kenapa gak pakai ambulans aja? Katanya pakai ambulans, rumah sakit gak ada lah uangnya, kata aku tuh gitu. Tapi kan itu pasti berdesak-desakan di bis, gimana kalau ini katanya. Ketaulah bu gitu. Tapi si ibunya itu langsung nyaranin, coba pakai travel, di depan ada travel kok katanya. Neng dari mana? Itu dari Tasik bu. Akhirnya si ibunya itu langsung nanyain ke supirnya gitu, ada travel, pokoknya nanyain info yang berangkat hari itu juga ke Tasik gitu. Terus udah dapet infonya, si ibu tuh nyamperin aku lagi, ada Neng itu travel yang jalan ke Tasik, dia juga orang Tasik katanya si supirnya. Terus datanglah bapak ya, habis sholat buat ngejemput aku, buat bangunin aku. Terus si ibunya tuh kayak ngasih tahu kalau ada
mobil mobil travel yang jalan ke Tasik gitu. Bapak itu kayak senang, oh ya katanya gitu. Ya udah, jadi kita pakai mobil bis gitu, mobil bis bukan, mobil kayak Avanza travel lah, pokoknya travel gitu. Akhirnya si bapak tuh nanyain ongkosnya berapa gitu. Terus si supirnya itu kayak ngelihat kondisi aku dan langsung bilang katanya, nggak apa-apa, gratis katanya gitu, karena sekalian mau pulang juga gitu. Di situ aku benar-benar kayak terharu, semua orang pada baik gitu. Nah, alhamdulillah gitu, alhamdulillah Allah mempertemukan dengan orang-orang baik gitu. Alhamdulillah gitu ya, Allah mempertemukan aku dengan orang-orang baik gitu. Di situ aku langsung pulang ke Tasik ya. Nah, setelah ya pokoknya abis dari situ tuh aku ada kali seminggu di rumah full istirahat, dan akhirnya ada panggilan lagi, katanya harus dicek lagi ya, harus cek lagi lah. Akhirnya pergi lagi ke Jakarta buat lepas jahitannya gitu. Nah, abis dari lepas jahitan udah deh selesai pengorbanan aku. Bukan. Nah, abis lepas jahitan udah selesai gitu perjalanannya. Tapi kalau kalian mau tahu perjalanan yang sebenarnya melewati proses persyaratan buat dapet kamarnya, aku bisa bikin di part 2-nya karena itu panjang banget dan gak bisa cukup 2 jam gitu. Karena panjang banget. Dan mungkin ini belum seberapa sedihnya. Nah, pas prosesnya itu banyak banget sedihnya. Jadi kalau emang kalian penasaran, kalian bisa komen di bawah. Dan mungkin sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau banyak omongan yang kurang jelas, mohon dimaklumi ya. Dan mungkin sekian video dari aku. Mohon maaf atas semua kekurangannya. And see you. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya. See you, bye bye.